Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Dewi Fatimah dan dua rekan saya Dewi Kurniawati dan Dilatul Arisyah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat dan sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu dasar hukum sholat Jumat. Dasar hukum sholat Jumat ada dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang ketiga yaitu tata cara sholat Jumat. Yang pertama, mengumandangkan azan zuhur sebagai azan yang pertama. Kemudian khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari pada waktu zuhur, kemudian memberikan salam dan duduk. Yang ketiga, muazin mengumandangkan azan sebagaimana halnya azan zuhur. Pada beberapa masjid, azan ini adalah azan yang kedua. Selanjutnya yaitu khutbah yang pertama. Setelah khutbah, khatib duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Dan selanjutnya khatib kemudian turun dari mimbar dan muazin melaksanakan iqomah untuk melaksanakan sholat. Kemudian memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dari sholat Jumat. Manfaat dari sholat Jumat yang pertama adalah memuliakan hari Jumat, yang kedua adalah menguatkan tali silaturahmi, yang ketiga adalah berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dengan sering melakukan sholat berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima adalah dapat melipat gandakan pahala kebaikan kita. Yang keenam adalah dapat membiasakan diri untuk disiplin waktu. Yang selanjutnya adalah pengertian sholat jamak. Pengertian sholat jamak merupakan sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Nah, dasar hukum dari sholat jamak tersebut adalah an mu'adhi qala harrajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hazwatin tabuka fakana yusalla duhra wal asra jami'a wal maghriba wal isya'a jami'a, yang artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Nah, selanjutnya adalah pengertian sholat qashar. Makna kata qashar secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Secara istilah, mengqashar sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat zuhur, asar, dan isya.
Sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya dasar hukum sholat qashar yakni Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahu ayyaqsuru minal sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, ketentuan sholat jamak. Diperbolehkannya menjamak sholat yaitu ketika berpergian dengan syarat-syarat yang membolehkan sholat qashar terpenuhi. Maka diperbolehkan menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Selain itu, syarat diperbolehkannya menjamak sholat yaitu dalam kondisi hujan yang sangat deras, turunnya salju, dan cuaca yang sangat dingin. Selanjutnya, ketentuan sholat qashar. Tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan, dan diperbolehkan atau mubah, dan tidak untuk maksiat. Jarak tempuh berpergian adalah 48 mil Hasyimiyah atau ukuran yang berlaku pada masa dinasti Umayyah. Jika dihitung dengan waktu jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam atau 24 jam. Hukum boleh mengqashar jika telah keluar dari wilayah administrasinya. Sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang atau qadha, tetapi harus sholat pada waktunya atau ada. Berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang tanpa sholat qashar. Mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan, meyakini masih belum sampai tujuan, dan yang terakhir, daerah yang menjadi tempat tujuan jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.